Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel YouTube Prasboy 6. Oke, di video kali ini saya diberikan tugas ya guys, diberikan tugas oleh guru PKK, yaitu guru produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja yang saya buat. Sebelum ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Aprastina Pardika dari kelas 11 TKJ 2 dan saya bersekolah di SMK Model Patut 4 Ciwi Gebang. Oke, sebelum ke intinya, diharapkan untuk subscribe terlebih dahulu, like serta komen ya guys. Oke, tanpa basa-basi kita ke videonya. Check it out. Apa sih itu yang dimaksud dengan prototip? Nih, prototip adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Seperti barang yang sudah diperkenalkan tapi belum dirilis atau belum secara fix dijual belikan, karena proses produk tersebut ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui ya guys. Oke, tujuannya itu untuk apa sih kak? Oke, Tujuan prototip itu bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kamu berhubungan langsung dengan si pelanggan tersebut ya guys. Oke, kita ke tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan untuk kinerja prototip ini. Di sini ada beberapa tahapan yang harus Anda perhatikan juga ketika Anda sedang berbaur atau sedang melakukan kinerja proses pembuatan prototip. Nih, tahapan-tahapan dalam proses kerja pembuatan prototip di sini terdapat ada 4 bagian, yaitu yang pertama, 1. Mempromosikan hasil riset pasar. Nah, yang dimaksud dengan riset pemasaran itu harus berhubungan dengan si pelanggan ya, sehingga data yang diperoleh dari hasil riset tersebut dapat digunakan oleh desainer untuk membuat prototip yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, Anda harus ya pintar berbicara lah dengan pelanggan, maunya seperti apa, bentuk ukurannya seperti apa. Nah, si konsumen itu akan meminta ke si perusahaan tersebut untuk membuat suatu produk ini. Nah, hal-hal juga yang harus dipertimbangkan nih. Ada 2 hal. Yang pertama, keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Yang kedua, ini soal biaya nih. Seringkali harus dipertimbangkan dengan biaya. Biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya. Nah, seperti itu. Terus ketika Anda berhubungan langsung ke si pelanggan tersebut, harus dipertimbangkan ya, jangan asal iya atau tidaknya. Oke, langsung ke tahap kedua, yaitu mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Nah, seperti Anda perusahaan berhubungan langsung ke si konsumen, jangan asal setuju ya, karena itu akan memicu ke perusahaan tersebut. Harus dipertimbangkan dengan kemampuan fasilitas perusahaan, seperti tenaga kerjanya apakah sanggup, seperti mesin-mesinnya juga apakah menunjau si produk yang diinginkan konsumen, apakah peralatan penunjang lainnya juga bisa dipergunakan, atau keuangan perusahaan apakah cukup untuk membuat suatu produk yang diinginkan konsumen. Nah, seperti itu harus dipertimbangkan ya guys. Oke, kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu membuat sketsa bentuk, di mana sketsa bentuk ini bermanfaat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Nah, mempermudah ketika Anda ingin membuat suatu produk nih, jangan asal buat aja, di sketsa dulu, digambar gitu, kotret gambar-gambar gitu. Itu akan mempermudah kinerja Anda untuk
ke berikutnya. Terus tahapan yang selanjutnya yang terakhir itu membuat gambar kerja. Nah, di membuat gambar kerja juga harus diperhatikan ketika saat bekerja, yaitu menggambar sebuah produk, yaitu kamu harus memperhatikan dengan bentuk, ukuran, dimensi, dan material. Nah, harus teliti banget. Gak teliti juga gak apa-apa, asalkan si produk itu menunjang dan si produk itu berkualitas. Ya, pintar-pintar ide-ide kreatif kamu lah. Oke, selanjutnya, aduh, ada apa tuh guys? Selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi prototip. Nih, di sini ada beberapa faktor, ada 5 faktor. Yang pertama, fungsi produk. Dimana fungsi produk ini dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Misalkan misalkan produk makanan akan berbeda dengan produk minyak wangi. Ya harus berbeda lah. Jangan ini mah produk makanan kemasannya kayak minyak wangi, padahal di dalam kemasan tersebut makanan. Nah, jangan seperti itu ya, akan memicu kepada konsumen juga. Oke. Yang kedua, standar dan spesifikasi desain. Di sini terdapat ada 7 yang harus diperhatikan saat Anda membuat suatu produk. Yang pertama yaitu sambungan-sambungan. Nah, seperti artinya tuh seperti perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Nah, seperti Anda membuat sebuah produk nih, di sini menyambung terus di sininya lagi kosong isinya tuh. Di sini ada, di sini gak ada. Jadi jangan seperti itu. Yang kedua, bagian. Artinya pada saat mendesain produk ada bagian yang berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain yang disambungkan dengan bagian lainnya, sehingga jika disatukan menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Nah, bagian juga sama ya seperti sambungan tadi. Tapi ini bagiannya harus, ukurannya juga harus sama, harus serasi. Oke, yang ketiga bentuk nih. Bentuk juga harus sama ya guys. Jadi yang produk ini segitiga, masa produk ini kotak, padahal atau persegi, padahal di dalam kemasan tersebut sama-sama aja. Nah, jangan seperti itu. Harus serasian. Mendesainnya harus serasi. Oke, yang keempat ukuran. Ukuran juga sama ya. Harus sama. Misalkan masa guci ini segini, guci ininya segini, tapi biayanya juga mahal. Jadi sama-sama harganya tuh sama-sama, padahal bentuk dan ukurannya beda. Nah, jangan seperti itu akan salah menggunakannya guys. Oke, yang keempat ukuran. Yang kelima mutu, dimana mutu ini kayak metode kadaluarsa gitu ya, ada jangka waktu panjang dan pendeknya gitu. Oke, yang keenam bahannya tadi. Bahan juga harus berkualitas, harus bahan yang oke lah, karena bahan juga akan menjamin harganya. Kalau bahannya tinggi, harganya pun ngikut ke bahannya. Tahu konsumen bahan yang palsu, bahan yang gak palsu tuh tahu, pasti tahu. Itu harus diperhatikan ya. Yang ketujuh, warna. Dimana warna ini harus serasi ya guys. Jadi ketika Anda membuat sebuah produk, warna khas perusahaan kami tuh warna apa nih? Misalkan biru kita buat biru. Atau jika konsumen ingin warnanya merah, kita buatin merah. Jadi yang ini biru, yang ini merah. Jangan kayak apa ya, kita contohkan produk makanan ya. Produk makanan itu pasti ada rasa sapi panggang itu kemasannya warnanya merah semua tuh. Jangan ini mah kemasan
ayam panggang disamain sama sapi panggang itunya, si bahan produk itu. Jadi harus gimana isi makanan tersebut. Nah, itu adalah bagian B. Bagian 2. Sekarang kita ke C ya, tanggung jawab. Tanggung jawab produk. Dimana tanggung jawab produk ini harus benar-benar Anda bertanggung jawab. Ketika konsumen itu ada keluh kesan serta ada kesalahan apapun, harus Anda tanggung jawab ya. Oke, itu sangat banget tanggung jawab. Yang keempat, harga dan volume. Ada kaitan antara harga dan volume atau jumlah produk yang akan dibuat. Biasanya untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, harganya disesuaikan dengan volume yang dipesan, dan jika desain produknya pun akan berbeda. Nah, seperti itu. Yang kelima, evaluasi prototip. Prototip harus diuji dan dievaluasi. Dari evaluasi prototip tersebut akan didapatkan hasil apakah prototip tersebut masih memerlukan tambahan atau perubahan atau tidak. Nah, itu adalah proses kinerja pembuatan prototip. Adapun manfaatnya nih guys, untuk Anda mengetahui tentang prototip ini, manfaatnya sangat-sangat berarti nih. Yang pertama, Anda mendapatkan gambaran konkret. Yang kedua, tahu keinginan perusahaan. Tahu keinginan konsumen. Yang ketiga, bahan presentasi ke investor. Tuh, Anda langsung ke investor langsung. Yang keempat, hemat biaya. Nah, hemat biaya juga itu akan sangat-sangat hemat banget, karena kan kita saling berhubungan dengan pelanggan nih, dengan konsumen, kita saling sepakati nih mau seperti apa gitu. Yang kelima, pengembangan produk baru, karena Anda sering kali berlangganan kepada setiap konsumen, pasti konsumen itu berpikir beda-beda ya guys. Jadi keinginan juga berbeda-beda. Nah, di situ juga kamu akan mendapatkan sebuah produk baru. Nah, oke guys, itulah adalah itu proses kinerja pembuatan prototip barang dan jasa. Sangat bermanfaat sih kalau benar-benar Anda serius membuat suatu barang. Nah, itulah materi tentang proses pembuatan prototip barang dan jasa. Mohon maaf ya guys apabila tadi kata-katanya kurang dimengerti, maupun tadi kata-katanya juga ada yang gak nyambung, kurang jelas. Harap dimaklumi, karena saya ini baru-baru presentasi di YouTube ini. Kan yang lain mah pakai audio itu melihat buku aja nih. Kan kalau saya pribadi mah melihat buku terus dijelasin gitu. Jadi kacapuk sorangan lah. Oke, itulah presentasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang tepatnya di presentasi kali ini. Diharapkan untuk komen ya guys, diharapkan komen. Apakah video ini ada kesalahan maupun apa kritik guys. Karena komen tersebut akan membuat saya menjadi lebih maju ke depannya. Oke. Untuk menutup video kali ini, diharapkan lagi untuk subscribe guys, like, komen dan share ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.